Jakarta shines with dreams so bright. Saya di sini bisa bright. menyapa Anda kembali di hari ketiga, hari terakhir dari rangkaian Jakarta Future Festival 2025. Tepuk tangannya. Kita sekarang lagi berada di Wahyu Sihombing Theater, ruang yang hari ini akan diisi dengan para narasumber dengan gagasan yang sangat cemerlang tentang seni pertunjukan, identitas kota, sampai bagaimana kita membayangkan kawasan pemukiman di masa depan. Jadi siang kali ini kita akan bersama dengan narasumber hebat dengan berbagai latar belakangnya, mulai dari praktisi seni, perencana kota, hingga cendekiawan. Jadi pastikan untuk teman-teman sekalian akan sampai di sini sampai di sesi terakhir nanti. Jadi langsung saja kita lanjut ke sesi kedua yang akan menyoroti kawasan Kemang, di mana sebuah kawasan yang telah lama menjadi epicentrum kreativitas di Jakarta, tapi bagaimana cara kita mempertahankan identitas itu di tengah perubahan zaman. Lanjut saja kita undang moderator kita yaitu Ibu Suning Diah Widayanti, Ketua Subkelompok Akses Permodalan dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Silakan Ibu. Terima kasih Non Fasya atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, sudah ngopi? Sudah. Di sini ada kopi santai enak banget di pojok. Nanti habis ini kita ngopi bareng. Oke, ya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam acara Jakarta Future Festival tahun 2025 yang mengangkat tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, saya Restuning Diah Widianti akan menjadi moderator pada sesi ini. Titipan panitia harus membacakan apa itu Jakarta Future Festival ya. Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, ruang eksplorasi dan ideasi lintas sektor dalam menyambut 3 momentum strategis Jakarta. Apa saja? Yang pertama adalah dalam rangka penyusunan RPJMD. Apa itu RPJMD? Yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 tahun 2029. Dan yang kedua adalah perayaan Jakarta menuju 500 tahun kota hingga visi Jakarta untuk menjadi top 20 global city pada tahun 2027. Saat ini atau sesi ini akan mengusung tema membangun identitas dan merayakan kreativitas dari Kemang. Untuk apa? Untuk tujuan kita memantik ide-ide baru dan juga membuat ruang-ruang kreatif baru di Kemang serta untuk mendapatkan inspirasi, membuat placemaking di daerah, di distrik lain di Jakarta. Nah, kita sudah kedatangan para narasumber yang terkemuka. Mari kita sambut para pembicara kita. Pembicara yang pertama, beliau adalah seorang kurator, seorang kreator konten budaya dan pendiri Dialog Art Space. Siapa yang udah pernah ke Dialog? Dialog atau Dialog gue sih? Iya. Aku juga pernah ke sana, yaitu sebuah ruang seni yang telah menjadi titik temu lintas disiplin seni, budaya, dan pemikiran di Jakarta. Dan beliau dikenal dengan kepiawaiannya, merangkai narasi sejarah Indonesia lewat seni, menjadikannya sosok penting dalam ekosistem budaya kontemporer. Kita sambut Ibu Engel Tanzil, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu. Terima kasih sudah hadir. Dan pembicara yang kedua kita adalah beliau dari Benda Design Hub. Beliau adalah seorang interior designer, CEO sekaligus creative director di Mira and Associates, studio desain yang dikenal lewat karya-karya yang estetis dan berkelanjutan. Mari kita sambut Ibu Mira Prihatini, beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Terima kasih sudah hadir Ibu Mira. Dan pembicara kita yang ketiga, beliau adalah seorang cowok ya atau bapak-bapak. Beliau adalah seorang creative director, fashion entrepreneur sekaligus edukator. Beliau juga merupakan co-founder Studio 1212
yaitu studio desain yang sudah terkenal dengan dengan karya-karya inovatifnya. Studio ini juga dikenal telah banyak berkolaborasi dengan sejumlah brand ternama dunia seperti Nike, NBA, dan Uniqlo. Kiprahnya di dunia kreatif telah diakui baik di tingkat nasional dan internasional. Mari kita sambut Bapak Max Suryaganda. Beri tepuk tangan yang meriah, terima kasih Bapak. Dan pembicara yang keempat beliau adalah seorang produser film, pendiri Angka Fortuna Cinema dan Mowin Pictures. Beliau juga adalah seorang produser film tentu saja dan sekarang adalah ketua APROFI, yaitu Asosiasi Produser Film Indonesia. Jadi beliau ini juga aktif mendorong Jakarta untuk menjadi kota sinema dan Jakarta harus memiliki film komisi. Jakarta Film Commission. Mari kita sambut Bapak Edwin Nazir. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan semuanya, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para pembicara kita. Jadi format diskusi kita ini adalah talk show tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang sudah menyiapkan slide-nya bisa ditayangkan juga untuk membantu visual agar lebih menarik dan bisa storytelling-nya ke kemana-mana gitu ya, bisa nyambung kemana-mana. Baik, untuk sesi talks discussion kali ini, setiap pembicara akan diberikan waktu 10 menit kurang lebih. Untuk pembicara pertama kita, Ibu Engel Tanzil. Silakan Ibu. Pertanyaan pembuka Bu, pertanyaan pertama. Jadi Kemang pada suatu masa itu adalah menjadi suatu simbol ya. Simbol kemajuan seni, budaya dan juga ekonomi kreatif. Tapi saya tidak bilang sekarang penurunan, tapi suatu masa itu dia naik daun sekali. Nah, apakah predikat tes, maaf, gangguan teknis. Kita tunggu sebentar biar enak. Tes. Oke. Baik, mohon maaf ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. Kita bicara Kemang, dia punya predikat sebagai simbol kemajuan seni, budaya dan ekonomi kreatif. Nah, kita juga tahu bahwa Kemang itu asal muasalnya adalah suatu kawasan hunian. Tapi bisa berubah, berevolusi menjadi distrik kreatif seperti saat ini. Nah, kita ingin mendengar ceritanya dari Ibu. Itu awal muasalnya Kemang menjadi seperti sampai dengan saat itu bagaimana? Dan mungkin lanjutannya adalah apakah predikat tersebut itu masih kuat melekat di Kemang? Dan kaitannya kita dengan Jakarta menuju top 20 Global City, bagaimana ya kira-kira kiatnya agar pemerintah Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta itu bisa menguatkan distrik Kemang menjadi distrik ekonomi kreatif, seni dan budaya untuk menguatkan Jakarta sebagai top 20 Global City. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Restu. Ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih teman-teman. Salam kenal, aku Angel Tanzil dari Dialog Gue. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah pernah mampir ke Dialog Gue dan berdialog dengan kami di gedung kami yang kecil di Kemang.
Tapi saya rasa cukup berdialog sampai hari ini mengenai tentang cerita di masa lalu hingga kini. Kalau saya mesti jawab pertanyaan tadi, mungkin yang pertama, kenapa sih Kemang bisa menjadi tempat yang mungkin semua orang kayaknya harus ke Kemang pada masa itu ya. Kemang itu sebenarnya satu tempat yang lain dari tempat-tempat lainnya di Jakarta. Jakarta itu punya Blok M, punya Glodok, punya daerah bermacam-macam, tapi kalau Kemang itu berbeda. Berbeda itu terjadi karena akulturasi yang ada dari orang-orang yang tinggal dan hidup di Kemang. Nah, pada masa sampai tahun 80-an itu Kemang berkembang dengan pesat karena adanya pendatang-pendatang, terutama ekspatriat yang datang dan tinggal di Kemang dan menyewa rumah-rumah di sekitar dia. Lalu berkembanglah dengan orang-orang yang ada di Kemang, dalam arti penduduk lokal yang memang turun-temurun memang tinggal di Kemang, biasanya rata-rata orang Betawi. Dan juga orang pendatang yang memang bekerja di rumahnya, biasanya dari Jawa. Mereka jadi mbaknya, jadi supirnya, jadi satpamnya. Nah itu akulturasi tersebut membuat warna Kemang berubah. Jadi warna Kemang itu berubah karena mereka yang tinggal di Kemang menghidupi Kemang dengan caranya. Jadi rumahnya beda, ya rata-rata kalau lihat dulu Kemang itu satu lantai. Terus tanamannya beda-beda, nggak kayak sekarang yang mulai berubah. Kalau kamu ke Kemang itu menuju seperti Pondok Indah. Gitu. Mulai rumah itu enggak satu lantai, sekarang mulai 2 lantai, kalau perlu 3 lantai, kalau perlu 4 lantai. Kenapa? Karena orangnya bukan lagi orang yang sama. Orang yang sekarang itu cenderung menyendiri. Kalau dulu tuh dia turun karena satu lantai, dia berinteraksi dengan tukang sayur, berinteraksi dengan orang sekitarnya, satpam, bajai, karena mereka menghidupi Kemang. Dan Kemang berubah dari kampung sekarang menjadi yang sekarang kita lihat. Kalau lihat Kemang sekarang pertama apa? Macet. Kenapa Kemang macet? Satu, karena tanya kampung dilalui cuman ya segini aja. Kemang Raya, Kemang Utara, Kemang Selatan, Kemang Timur. Ada mall nggak? Nggak ada. Karena Kemang itu dibuat seperti Bali. Terciptanya seperti Bali, seperti kampung. Nah kampung ini yang harus kita jaga. Kalau mau ditanya gimana sih Pemda? Pertama, ini daerah Kemang ini kan harus bayar pajaknya berapa persen, penggunaan komersialnya berapa persen. Nah itu yang harus dirubah. Karena kadang kita sebagai pelaku di sana, apalagi pelaku seni ya, pelaku seni harus dibedakan dengan pelaku industri dan pelaku komersial lainnya. Kita ini istilahnya tahu dong kalau seniman seperti apa pendapatannya gitu. Tapi kita berusaha bertahan. Jadi kalau hari ini kita masih ada di Kemang karena kita bertahan. Kenapa kita bertahan? Karena kita mencintai pekerjaan kita. Gitu. Karena kita ini seniman, kita lahir dari orang-orang yang mencintai kebudayaan, mencintai seni rupa. Jadi berbeda gitu loh bentuknya. Jadi Kemang itu berubah karena orang-orang di sekitarnya. Dan tadinya nggak ada mall. Di dalam mall ada berapa banyak tenant, ada sekolah. Jadi otomatis Kemang kan macet. Kenapa jalannya tidak diperlebar? Gitu. Sementara tanah kita diberikan, kita ini harus memberikan tanah untuk menjadikan pedestrian. Jadi pedestrian yang kalian nikmati saat ini itu bukan gratis, itu kita berkorban. Gitu. Jadi orang yang punya tanah di Kemang itu berkorban untuk memberikan jalan akses supaya kalian yang ke Kemang itu bisa menikmati jalan kaki. Tapi berfungsi nggak jalan kaki? Sampai hari ini masih belum banyak orang yang berjalan kaki. Salah satu yang berjalan kaki itu saya. Gitu. Jadi saya melihat perkembangan kota dari mulai 1990, 2000, 2010, nah sekarang makin lama makin macet gitu, kata bottleneck gitu. Jadi tugas Kemang sepertinya harus berjalan bersama-sama dengan pelaku dan juga pemerintah daerah. Kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian Bu, apakah sebenarnya predikat Kemang itu sebagai simbol kemajuan seni budaya itu masih ada sampai dengan sekarang ya Bu ya? Masih ya, pasti masih. Kita masih mau bertahan di Kemang. Dan bukan begitu teman-teman. Kita mencintai Kemang karena sudah menjadi tempat tinggal kita gitu. Dan aku rasa dengan kebersamaan, apalagi Mas Edwin juga mempunyai program Kemang 12730 ya. Pasti di semua kita terlibat di Kemang 12730. Ini satu komunitas yang berbeda dari tempat-tempat yang lain ya nggak Mas Edwin ya. Mungkin tempat lain ada Glodok, ada apa, tapi yang memiliki
rasa kebersamaan dan komunitas yang satu sama lain punya nafas yang sama, bagaimana menghidupkan Kemang kembali itu nafas sama-sama kita. Karena kita merasa Kemang tidak seperti dulu mungkin sejak pandemi. Nah, kalau lihat pandemi itu kultur orang berbeda gitu. Kalau dulu itu orang naik MRT belum terbiasa. Sekarang semua orang menggunakan MRT, merasakan kenyamanannya dan mengurangi kemacetan. Kayak kemarin ada Presiden Perancis itu semua orang ngantri di MRT. Kenapa nggak bisa ke sana kecuali lewat MRT? Gitu. Jadi kemudahan MRT memang mengubah beberapa posisi daerah yang tadinya hits berubah mulai ditinggalkan karena akses transportasi. Dan mudah-mudahan sih saya yakin nanti habis Blok M pasti akan orang menuju Glodok nih. Habis Glodok siapa lagi? Nanti pasti akan kembali ke Kemang. Karena kita punya selling point yang berbeda dari yang lainnya juga. Baik, terima kasih. Terima kasih, mungkin kita langsung menuju ke pembicara yang kedua. Ibu, tadi kita banyak ngobrol dan mendengar insight tentang identitas dan predikat ya. Sekarang kita coba mau ngobrolin tentang relevansi. Nah, relevansi itu erat kaitannya, kalau relevan itu berarti sosial media itu banyak dikunjungi, tempat itu banyak dikunjungi. Misalkan placemaking yang terbaru saat ini, Blok M Hub itu sangat relevan dengan anak-anak muda sekarang, Gen Z gitu kan. Milenial juga masih lah. Nah itu relevan sehingga ramai dikunjungi. Nah kalau menurut Ibu Mira, Kemang itu sekarang masih relevan gak sih sebenarnya? Dan bagaimana dengan traffic pengunjung yang ada di sana? Karena terus terang di sana kan banyak banget industrinya ya, hiburan malam, kemudian kafe, restoran, hotel. Kemudian juga saya pengen mendengar juga kira-kira bagaimana sih cara untuk meningkatkan relevansinya. Ibu sudah menyiapkan paparan atau presentasi, mungkin bisa di mix aja. Sekalian ya. Sekalian, silakan. Presentasinya dioperate dari situ kan ya? Oh, baik. Ya, Ibu sedang disiapkan, mungkin Ibu sambil memberikan insight dan pandangan Ibu terkait yang tadi saya tanyakan. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan juga. Saya dengan Mira Prihatini, interior designer. Jadi kantor saya berlokasi di Kemang, konsultan interior. Di sana selain ada kantor konsultan interior, saya dan partner saya juga membuat seperti creative hub ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita membuat kegiatan-kegiatan di kantor kita seperti itu. Nah, tadi menarik banget yang sudah dipaparin sama Mbak Angel. Kemang itu memang bagi saya sih sangat unik ya. Sangat unik, sangat seksi. Karena apa? Karena kehidupan orang-orang di daerah Kemang, which is itu ada perumahan mewah, ada butik, ada butik import, ada butik lokal, tapi orang akan sangat tertanam di pikirannya bahwa Kemang itu tempat kita mencari produk-produk lokal dengan kualitas yang bagus. Itu untuk orang-orang di bidang kreatif ya. Terus kegiatan-kegiatan penduduk lokalnya, seperti yang Mbak Angel tadi udah bilang, penduduk Betawi rata-rata, mereka bisa mingle. Jadi ada perumahan mewah, ada perumahan kampung, tapi mereka bisa seakan-akan berkolaborasi di sana. Jadi ada kegiatan-kegiatan di mana kita bisa mengundang orang-orang untuk hal-hal kreatif yang istilahnya itu lebih mendidik generasi muda mengenai kreativitas, mengenai inovasi, tapi di tempat yang sama
itu masih ada ibaratnya kawinan di pinggir di daerah antara perumahan mewah dan perumahan kampung seperti itu. Jadi yang sangat unik itu adalah betapa mingle-nya penduduk-penduduk antara yang mewah dengan penduduk kampungnya. Nah, maksudnya gini, semoga hal ini bisa terjaga ya, karena hal itu unik sebenarnya, iya kan? Karena memang kekhawatiran kita keotentikan itu lama-lama bisa hilang kalau tidak dilestarikan, seperti itu sih. Presentasinya juga ini ya? sudah siap ya Bu, Udah jadi ya? silakan dilanjut ya, silakan. Ini ininya gimana? Poin nextnya. Oh, bisa ini sendiri nggak? Oh ya. Yang mana Mas? Yang mana? Ini. Ini. Oh. Ini perkenalan tadi. Salah ya? Kemana ya arahnya? Ke sini ya? Oh, ke TV kan? Ah. Ini aja, apa namanya, gambaran pembuka aja. Bagaimana kita bicara mengenai Jakarta secara keseluruhan sebelum kita bicara mengenai Kemang. Jadi di tahun 1965 sampai 1985 itu bagaimana ruang terbuka itu begitu, bukan ruang terbuka ya, ruang hijau ya. Ruang terbuka hijau itu lebih banyak dibanding saat ini di tahun 2000-an sampai 2030 ya. 2000 sampai 2010. Jadi udah sangat berkurang ruang terbuka hijaunya. Nah, ini cerita presentasi, prosentase maksudnya. Di mana memang target dari pemerintah sebenarnya ruang terbuka hijau itu adalah 30%. Tapi kenyataannya kita belum mencapai itu, iya kan? Sorry nih ya. Menilik ruang terbuka hijau di Jakarta. Nah, ini terlihat banget. Memang yang paling kecil prosentasenya itu di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Selatan masih lumayan, Jakarta Timur paling besar prosentase untuk ruang terbuka hijaunya. Nah, sekarang kita bicara mengenai Kemang, karena kita bahasannya Kemang. Jakarta Selatan kan luas sekali ya. Luas sekali, ada Kebayoran Baru, ada Blok M, ada Pondok Indah. Jadi kita sekarang bicara mengenai Kemang. Kenapa nih kita bicara mengenai Kemang? Nah, asal usul Kemang tadi Mbak Angel udah bicara, saya skip ya biar cepet. Nah, ini dari masa ke masa fotografi yang kita dapatkan. Jadi Kemang di tahun 1950-an, Kemang tahun 80, Kemang tahun 2000 sampai sekarang Kemang di masa sekarang. Pertumbuhannya sangat cepat dan bukan sangat cepat ya, sangat pesat. Sangat beda dengan zaman awal-awal orang kenal dengan Kemang. Kenapa Kemang itu berbeda? Nah, ini mungkin yang penting. Jadi karena di Kemang itu ada ekonomi aspek, ada people-nya bagaimana, terus ada sosial aspek dan cultural aspeknya. Ekonomi aspek, di situ banyak kafe-kafe trendy, banyak tempat furniture lokal maupun import, juga tempat hangout, banyak sekali tempat hangout. Terus people-nya, tempat pemilihan para ekspatriat untuk tinggal dan menghasilkan budaya lebih beragam. Sehingga orang-orang yang tinggal di Kemang itu beda-beda. Ya, ada ekspatriat, ada penduduk dari Indonesia yang pindah ke Kemang dan penduduk lokalnya.
Terus cultural aspeknya, belum terlalu banyak bangunan high rise. Itu yang kita harapkan semoga nggak jadi berubah ya. Terus banyak acara kebudayaan di Kemang, belum terlalu banyak bangunan yang diulang lagi nih. Terus sosial aspek masyarakat dari berbagai kalangan hidup yang berdampingan seperti yang tadi sempat saya singgung, interaksi sosialnya itu tinggi sekali. Next. Nah, jadi Kemang itu yang di dalam bayangan orang-orang adalah daerah elit di Jakarta dengan kearifan lokal yang masih kental. Jadi ada toko furniture, Kemcik ini dari dulu banget, ya kan sampai sekarang masih ada. Terus ya itu masih ada kuda kayak gitu ya kan. Delman. Terus apa sih yang terjadi di Kemang? Kemang itu tempat entertain, ruang inovatif, kreatif community, art district, lokal furniture, lokal butik. Jadi banyak banget lokal butik di situ, juga tempat kreatif hub. Nah, sekarang khususnya bukan kita bicara mengenai Kemang aja, tapi sebenarnya kota Jakarta khususnya. Kita butuh green space untuk apa? Untuk kota yang lebih sehat, untuk untuk pekerjaan kita, untuk kolaborasi, untuk sebagai desain space dan lain-lain. Nah, Kemang sebagai creative hub. Di Kemang seperti tadi Mbak Angel juga udah singgung, banyak banget kegiatan-kegiatan yang menghidupkan kota Kemang. Jadi kenapa daerah Kemang. Kenapa daerah Kemang itu orang ingat? Karena dia banyak sekali kegiatan-kegiatan entertainment spaces seperti kreatif hub, banyak banyak workshop di situ, bedah buku seperti di dialog gue. Terus tuh seperti Mas Edwin dengan acara Kemang 12730-nya yang ada setiap tahun. Jadi selalu bergerak. Bagi saya daerah Kemang itu nggak pernah mati. Nah, sekarang yang lagi orang yang kenapa nih? Apalagi sih memangnya? Memangnya cuman hanya butik, kafe? Enggak. Yang paling orang sekarang itu kan lifestyle-nya itu mulai memelihara binatang peliharaan, iya kan? Nah, ini adalah suatu lifestyle yang mulai banyak orang lakukan. Bagaimana mereka bisa tetap hangout, bagaimana mereka bisa tetap bekerja tanpa meninggalkan binatang peliharaannya mereka. Nah, di sini ada namanya Como Park. Jadi Como Park itu memang adalah tempat di mana kita bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman rekan kita bisa tetap bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab kita terhadap binatang peliharaan kita. Ini asik banget tempatnya. Ini gambarannya, jadi sembari hangout, sembari ya ini sih lucu ya sebenarnya ya. Jadi yang berinteraksi itu bukan hanya manusia ya, sampai binatang peliharaan pun juga disediakan tempat untuk berinteraksi. Nah, kurang lebih seperti ini, ada kafenya, ada tempat untuk workshopnya, ada kantornya. Nah, ini adalah kita bicara mengenai Como Park ini. Kenapa sih dia selalu rame? Jadi kalau kita ke situ, kita tuh ngelihat kok rame terus sih. Kecuali siang ya, biasanya tuh memang sepi. Karena dia membuka akses secara inklusif untuk semua kalangan. Jadi mereka itu bisa berlama-lama tinggal melakukan aktivitas di sana. Dan tenannya banyak macam-macam. Itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini sebenarnya seperti itu. Nah, intinya tantangan terbesar kita terhadap daerah yang kita tempatin itu adalah inovasi. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ibu Mira.
Terima kasih banyak Bu, paparannya sangat menarik dan But ya. komprehensif. Iya, keren banget. Jadi ternyata Kemang enggak membosankan guys dan enggak turun trennya ya, karena Kemang itu dengan komunitasnya, komunitas warganya, maksudnya warga masyarakatnya dan juga industrinya itu dia terus berinovasi sih kayaknya. Dia mengikuti tren lifestyle yang ada, makanya dia tetap relevan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Mira. Sama-sama. Dan selanjutnya kita beranjak ke pembicara yang ketiga, ke Pak Max. Pengalaman dalam mengembangkan jenama atau brand untuk ragam sektor itu telah Bapak lakukan mulai dari untuk klien private, government. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak kita ingin mendengar ya cara yang tepat dalam membangun persepsi narasi untuk sebuah kawasan, dalam hal ini Kemang. Silahkan Bapak. Ya, ya saya tinggal di dekat Kemang ya, di Pejaten Barat, masih satu kelurahan dan satu kecamatan ya. Saya pertama kali buka toko vintage di situ tahun 2000 atau 99 di dekat Hero Kemang, terus di depan BCA Kemang, terus di Taman Kemang. Terus kemudian saya buka agency pertama kali buka agency di Bangka Raya, terus habis itu terakhir sekitar 15 tahun yang lalu di Graha Turak, itu sebelum ada Komo Park. Ya, terus ya saya sekarang pindah di seberang, masih di Kemang Timur. Jadi ya mungkin 20-25 tahun, mungkin karena jaraknya dekat ya, karena saya untuk aktivitas hari-hari saya nggak mau jauh-jauh ya, karena repot gitu. Jadi saya syaratnya pasti nyari tempat yang dekat gitu. Ya, kalau saya rasa sih kalau Kemang itu salah satu kata kunci yang saya lihat dari dulu ya, itu sebenarnya ada kualitas ya di situ ya, ada kualitas gitu, kayak bagaimana bisnis di situ, kayak bisnis kecil di situ, atau galeri di situ, atau restoran di situ. Ya, yang saya ingat ya, yang masih bertahan itu juga bertahan karena kualitasnya. Ya, banyak yang sudah tidak bertahan ya, bukan karena tidak berkualitas ya, tapi mungkin karena nggak ada penerusnya. Ya, jadi kalau saya rasa Kemang bukan sesuatu yang seperti dulu lagi, itu sudah pasti ya. Tapi ya karena penghuninya berubah, jadi ya saya rasa term gentrifikasi itu ya itulah yang terjadi, tapi ya itu terjadi di mana-mana juga gitu. Di Williamsburg di New York juga dulu juga dibangun dari komunitas, tapi juga sekarang juga korporasi semua yang mendominasi gitu. Tapi ya mau gimana, itu saya waktu itu keluar dari Komo Park juga harganya dinaikin 3 kali lipat. Jadi ya bisa dibayangin ya walaupun di satu sisi ya mungkin mereka mesti survive juga gitu. Ya. Oke Bapak, terima kasih atas pandangan dan insight-nya kepada kita. Kemudian ketika kita ingin mengembangkan satu daerah atau satu distrik untuk menjadi distrik tertentu ya, sesuai dengan potensinya. Misalnya katakanlah mungkin Cipete gitu. Nah, atau ada misalnya komunitas-komunitas di daerah-daerah lain
di luar Kemang yang di Jakarta ingin memberikan karakter atau identitas atau narasi. Nah itu bagaimana sih Pak caranya untuk memberikan narasi itu tapi tidak hanya sekedar narasi tetapi betul-betul bisa jalan kalau jalan secara organik gitu loh bersama dan secara kolaboratif juga. Demikian Pak. Ya, tadi yang saya bilang soal kualitas ya. Kalau kita berkarya atau bekerja, ya saya rasa fokusnya bukan cuma bisnisnya tapi juga soal kualitas karyanya. Seperti saya punya agensi, ya saya mungkin sekarang ada 100 orang di tim. Ya mereka tiap hari commute ke daerah Kemang, ya. Terus saya juga ada tamu mungkin tiap 1-2 bulan sekali dari luar negeri misalnya. Ya saya pasti ajak ke tempat yang dekat di daerah Kemang. Misalnya saya ajak ke Dialogue atau ke restoran Toscana, ya. Jadi ya di situ saya bawa yang bisa merepresentasi bisa jadi representasi Kemang. Ya pasti dong. Bukan cuman representasi kualitas gitu ya. Dan ya terbukti ya mereka bisa mengakui di situ gitu loh. Tapi kalau tempat-tempat yang kalau saya bilang Kemang tuh sekarang super random gitu, random banget gitu, kayak ini orang ke weekend ke Kemang tuh udah pasti bukan orang Kemang gitu. Ya, jadi ya bukan brandingnya atau positioningnya bukan untuk Kemang, jadi untuk konsumsi aja, ya komoditas aja, nggak ada identitas sama sekali, yang nggak ada kualitas soalnya nggak ada pendalaman materi sama sekali gitu. Jadi ya kalau orientasinya cuman cari uang atau jumlah volume pengunjung banyak ya kita semua akan ke arah situ dan ya kualitasnya ya seperti itu. Ya, baik. Jadi kata kuncinya adalah kualitas ya untuk mempertahankan suatu daerah itu memiliki top of mind ya, top of mind tentang kreatif distrik, industri yang muaranya adalah bahwa semua yang tinggal di situ akan mendapatkan manfaat ekonominya, tetapi dengan tidak meninggalkan unsur budayanya, mungkin seperti itu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Max dan selanjutnya kita ke Pak Edwin Nazir. Pak Edwin Nazir adalah founder dari iCat ya. Siapa yang udah pernah ke iCat? Iya, iCat dilaksanakan setiap tahun. Iya. Jadi Pak, pertanyaannya gini, kita diskusi, Bapak kan mendirikan gagasan Kemang 12730 itu kode posnya Kemang ya. Melalui atau lewat gagasan dalam membentuk Kemang 12730, apa sih visi yang ingin dibangun atas ideasi tersebut dan bagaimana proses pelibatan dari warga Kemang? Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dalam konteks perencanaannya agar Kemang dapat menjadi salah satu pionir pembentukan Jakarta Kota Global? Kami persilahkan Pak Edwin. Mbak Restu, koreksi dikit Bu, kalau yang Kemang 12730 itu gagasannya rame-rame, ada Mbak Angel juga, ada Pak Hermawan, ada Mas Roland, jadi itu memang teman-teman di Kemang. Gagasan kolektif ya? Gagasan kolektif, baik, betul. Siap. Selamat sore semuanya, mungkin saya akan mulai dari iCat dulu ya Bu Restu ya, jadi sejak 2009 itu adalah kali pertama kami mengadakan iCat atau Indonesian Contemporary Art and Design. Awalnya itu idenya bagaimana bisa membuat sebuah kegiatan yang memanfaatkan ruang dan
dan area publik di kawasan Kemang. Tapi terus kemudian kami menyadari bahwa itu akan membutuhkan sumber daya yang begitu besar, sehingga yang coba kami lakukan adalah untuk membuat sebuah kegiatan. Saat itu di kawasan Kemang kami memilih di Hotel Grand Kemang, tapi tetap menggunakan konsep untuk memanfaatkan ruang publik yang ada di Hotel Grand Kemang. Boleh gambar berikutnya, Mas? Jadi apa yang coba kami lakukan adalah sebuah kegiatan pameran seni kontemporer dan desain, tapi areal pamerannya itu adalah memanfaatkan semua ruang publik yang ada di dalam hotel. Jadi dimulai dari fasad gedung hingga bahkan ke dalam kamar atau ke dalam lift hotel. Gitu. Ini coba kami lakukan dengan konsep adalah ingin agar seni kontemporer dan desain itu mudah diakses oleh siapa saja. Karena itu pamerannya bersifat gratis dan ada di ruang publik. Dan dalam perkembangannya hal yang menyenangkan adalah pengunjungnya semakin beragam, termasuk dari para pelajar, sehingga sejak beberapa tahun terakhir kami mencoba melibatkan sekolah dan universitas untuk mengadakan kunjungan rutin ke acara ini, ke ICAT, dan responsnya baik, terutama bahkan teman-teman pelajar di tingkat sekolah dasar. Seperti ini ada di gambar teman-teman dari SD Al-Azhar ya waktu itu. Kemudian ICAT berjalan tahun ini akan memasuki tahun yang ke-15. Lalu bagaimana kami mencoba berupaya untuk terus mendekatkan kegiatan pameran seni dan desain ini kepada masyarakat yang lebih luas. Dan itu juga yang sebenarnya selalu dilakukan oleh teman-teman di kawasan Kemang ya, Mbak Angel, Mbak Mira, Mas Max juga. Semua kegiatannya itu banyak melibatkan komunitas maupun pelaku kreatif di kawasan Kemang. Dan yang coba kami lakukan beberapa tahun terakhir itu juga mendekatkan seni dan desain ini kepada warga Kemang. Boleh slide berikutnya, Mas, terima kasih. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan tahun lalu. Ada seorang seniman, Mas Anang Sabtoto. Mas Anang Sabtoto ini membuat sebuah karya kolaboratif melibatkan teman-teman mahasiswa dari Universitas Trisakti, dari Fakultas Teknologi Lanskap. Bentuk seni instalasinya adalah mencoba mengolah lahan kosong menjadi ruang hidup, yaitu memilih sebuah lahan di salah satu RT di kawasan Pela, Jakarta Selatan, di Kemang. Sehingga Mas Anang bekerja sama dengan warga sekitar, bagaimana mengolah lahan kosong, kemudian membuat sebuah taman baca, karena di sampingnya ada sekolah, sehingga anak-anak yang menunggu jemputan bisa duduk menunggu sambil membaca. Dan buku-buku bacaannya ini berasal dari donasi yang dikumpulkan saat Mas Anang Sabtoto membuat instalasi seni di pameran ICAT di Hotel Grand Kemang. Gitu. Jadi karya ini berhubungan dengan yang di Kelurahan Pela ini dengan yang di ICAT. Ini dilakukan di tahun lalu dan sekitar 2 bulan lalu kami mengunjungi kawasan ini di kawasan Pela Kemang. Senangnya itu adalah bentuk karyanya masih berwujud dengan baik. Artinya lahan kosong yang menjadi tempat menanam itu terawat dengan baik. Kemudian taman bacanya juga masih aktif. Dan bahkan justru warga sekitar protes karena sebelumnya Mas Anang menjanjikan akan membuat satu mural di salah satu sudut gang di daerah tersebut, tapi belum terwujud. Jadi mereka malah komplain, ini gimana sih katanya mau bikin mural gitu, ayo dong segera dikerjakan gitu. Jadi ini menyenangkan buat kami karena bagaimana bentuk seni dan desain yang melibatkan masyarakat sekitar itu ternyata diterima dengan sangat baik. Boleh berikutnya. Lalu kemudian pada masa pandemi di tahun 2021, teman-teman pelaku kreatif di kawasan Kemang berkumpul, terus kemudian mendiskusikan bagaimana untuk menghidupkan kembali kawasan Kemang supaya kembali aktif seperti pada masa sebelum pandemi. Karena saat pandemi sangat sepi dan tidak banyak aktivitas, terus kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga idenya tidak hanya
tidak hanya menghidupkan kembali, tapi juga menghidupkan kolaborasi di antara teman-teman pelaku kreatif yang ada di kawasan Kemang. Tadi Mbak Angel dan Mbak Mira sudah menceritakan bagaimana kayanya Kemang akan potensi kreatif ya, dari mulai studio desain, galeri seni, fashion, film, kuliner, semua potensinya cukup besar berkumpul di kawasan Kemang. Lalu teman-teman menggagas muncullah ide untuk membuat sebuah kegiatan yang sifatnya organik, tapi kemudian di periode masa yang sama. Jadi di satu periode masa semua teman-teman, entitas maupun komunitas yang ada di Kemang membuat kegiatan yang kegiatannya bersifat organik. Lalu kemudian kegiatan itu dikumpulkan dan dipromosikan secara bersama-sama. Jadi ide dasarnya adalah seperti itu, sehingga ini harapannya akan bisa memperkuat identitas kawasan Kemang sebagai sebuah distrik kreatif, distrik seni ataupun dan juga distrik desain. Boleh berikutnya. Ini sekedar contoh aja, zona Tortona ini di Milan di Italia disebut sebagai distrik desain pertama di dunia yang sampai hari ini banyak sekali dikunjungi oleh pengunjung dari seluruh negara dan dikenal sebagai sebuah desain distrik yang sangat menarik. Kalau melihat beberapa kajian mengenai zona Tortona ini bisa berkembang seperti sekarang itu dimotori oleh warganya tentunya, warganya yang terus berkembang kreativitasnya, kemudian dengan beragam kegiatan atau event yang memang menarik dan berbeda, dan juga dengan branding yang cukup ikonik, yaitu branding yang zona Tortona tersebut. Kalau melihat potensi yang dimiliki Kemang, menurut kami Kemang punya potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi sebuah distrik kreatif yang tidak kalah menarik. Zona Tortona ini mulai distrukturkan kampanyenya sebagai sebuah zona distrik itu baru di awal tahun 2000-an dan sekarang sudah begitu berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Jadi kami pikir kalau Kemang, kami bersama seluruh komunitas kreatif dan teman-teman di Kemang, kita terus bertumbuh dan berkembang untuk mengembangkan Kemang menjadi sebuah zona sebagai sebuah distrik kreatif. Bukan tidak mungkin 15 atau 20 tahun lagi gitu ya, zona Kemang itu dikenal sebagai distrik kreatif bagian dari Jakarta yang memang akan selalu menarik untuk dikunjungi. Mungkin itu Ibu. Setuju sekali Pak Edwin. Beri tepuk tangan untuk Pak Edwin Nazir. Dan sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab secara terbatas. Para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan mengangkat tangannya. Ada? Ada? Ya, karena gelap ya dari sini jadi nggak bisa ngelihat nih siapa yang angkat tangan. Halo, silakan sebutkan nama dan mungkin asalnya boleh asal instansi atau asal sekolah gitu. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Arif. Sebelumnya terima kasih kepada 4 pembicara dengan pembicaraan yang sangat menarik. Kebetulan saya juga bekerja di Kemang. Itu emang daerahnya tuh sangat-sangat unik. Mungkin saya bisa nyebutnya itu kayak kota sebuah daerah desain kan. Cuma seiring perkembangan zaman saat ini, kira-kira dari keempat pembicara ini melihat nggak potensi Kemang di kemudian hari itu akan ke arah kemana? Kan mungkin bisa dibilang udah ini kan masa emas-emasnya Kemang sebagai tempat seni dan berbagai macam. Kepada mungkin 4 pembicara ini bisa memprediksi mungkin dan mungkin akan membuat suatu gebrakan baru di Kemang. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dari Mas Edwin dulu, dari Bu Angel dulu. Dari Bu Mira dulu. Dari Pak Max dulu, silahkan. Yep. Kalau kemajuan ada ya, mungkin kalau dari tim saya
commute tiap hari ke Kemang itu transportasinya udah terhubung ya. Itu kemajuan dan sangat terjangkau gitu transportasinya. Dan tinggal dari Jakarta Timur atau dari Bintaro itu mereka cerita dan teman-teman saya ini banyak juga yang dulunya tinggal di kota besar di dunia gitu, di luar negeri. Terus mereka pas kerja di Kemang, tinggalnya di jauh gitu, mereka masih bilang cukup baik sih aksesnya dan dari segi biaya sangat-sangat terjangkau. Kalau soal ya itu satu ya, karena kalau aksesnya susah nggak akan bisa maju juga gitu. Ya walaupun kita merasakan hal tersebut ya, mungkin di 15 tahun terakhir ya, deadlock ya, Kemang tuh benar-benar stuck gitu. Kalau saya suka kerja sama bareng sama Mbak Angel sama Pak Her, bikin acara pasti kalau weekend udah pasti teman-teman pasti yang mau datang udah pasti nggak kebayang sih malesnya gitu loh, kayak masuk ke Kemang gitu. Ya kalau soal itu ya balik lagi ke tadi ya, soal kualitas ya. Kalau mau bikin sesuatu ya ya kualitinya mesti bagus mungkin ya, atau bukan hanya orientasinya bukan cuman commerce aja gitu ya. Iya gitu kali ya. Baik, silakan. Pak Edwin, silakan. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa perkembangan wilayah itu memang harus dimotori oleh warganya, karena itu tadi Mas Max menyebut misalnya kemudian warga Kemang berubah semua orientasinya semua commerce. Pasti bentuk Kemang 10 tahun, 20 tahun lagi akan sangat berbeda. Akan sangat komersil, malah mungkin teman-teman komunitas kreatif jadi mungkin tidak ada lagi di kawasan Kemang gitu. Atau sebaliknya pada saat warganya semakin kreatif dengan visi bahwa mengembangkan kawasan itu menjadi sebuah distrik kreatif yang menarik. Menurut saya perkembangannya 10-20 tahun ke depan pasti justru akan menjadi semakin baik buat kawasan Kemang. Karena itu kerja-kerja kolaborasi di antara teman-teman yang ada di kawasan Kemang, baik itu entitas, komunitas maupun para pelaku kreatif, itulah yang akan menurut saya akan menjadi kuncinya bahwa gimana Kemang akan terus tumbuh dan berkembang. Begitu banyak kegiatan kreatif yang sifatnya organik dan partisipatif gitu ya, melibatkan banyak sekali pihak yang ada di kawasan itu. Mungkin itu Mbak Restu. Baik, terima kasih. Ibu Angel silahkan, Bu Mira silahkan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya menarik sekali. Sebenarnya kalau Jakarta punya program untuk Jakarta menjadi top 20 global city, seharusnya memang Kemang itu harus dikelola oleh warganya, orang-orang yang tinggal di situ, orang-orang yang bekerja di situ, dan dengan dukungan Pemda juga sebenarnya. Jadi memang itu butuh butuh kerjasama, butuh kolaborasi yang kuat sehingga daerah Kemang itu tetap sustain bagaimana 10 tahun mendatang. Seperti yang tadi Mas Edwin bilang, daerah Tortona di Milan bisa menjadi daerah yang begitu organiknya ya untuk kegiatan-kegiatan kreatif itu karena memang dukungan dari pemerintahnya kuat sekali sih. Kurang lebih seperti itu sih, terima kasih. Terima kasih banyak, silahkan Ibu Angel.
Terima kasih buat pertanyaannya yang simple tapi nggak gampang dijawab. Tapi seperti disimpulkan tadi bahwa kita semua percaya bahwa Kemang itu adalah sebuah nafas Jakarta. Jangan lupa kalau Kemang itu berasal dari orang-orang Betawi, ya, tempat mereka nafasnya Jakarta itu ada gitu ya. Dan saya berharap kolaborasi dengan Pemda dan juga kita semua ini bisa menjadikan sebuah Kemang itu Kemang yang terjaga, dalam arti juga mengkurasi, ya. Jadi jangan selalu memberikan izin pembangunan-pembangunan baru yang akhirnya merusak Kemang itu sendiri. Karena saya melihat perubahan Kemang itu sejak adanya mall, ya, tadinya kampung, jadi kampung yang mungkin kampung kecil dipaksakan untuk bekah, kalau orang Sunda bilang ya, bekah itu apa ya? Merekah gitu ya, merekah pecah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau si kampung ini tetap terjaga karena Kemang itu adalah kampung gitu. Kampung yang dihidupi oleh manusianya sendiri. Kalau Kemang itu mau tetap unik, ya manusianya sendiri dijaga gitu. Kalau misalnya jadinya tempat tinggal super mewah, itu bukan Kemang. Ya. Sekarang semua properti menjual dengan harga gila-gilaan, NJOP naik. Tapi sebenarnya Kemang bukan itu. Kemang bukan Pondok Indah, Kemang bukan Menteng, Kemang adalah Kemang. Kemang itu unik kenapa? Ya itu tadi, orang-orangnya berasal dari orang Betawi. Orang Arab yang membuat perumahan di sekitar, akhirnya si rumah Betawi, tanah-tanah Betawi diberikan, dijadikan rumah, rumahnya disewakan oleh orang ekspat, ekspatnya berkeliaran ke kiri dan ke kanan, berkenal dengan teman-teman yang lain, akhirnya menjadikan sebuah akulturasi yang berbeda. Itulah Kemang. Jadi kalau Kemang itu mau berkembang dalam jangka waktu yang panjang, itu harus bergandengan tangan. Karena Kemang unik, itulah Betawi, Jakarta itu Betawi. Makanya ada dialogue, katanya itu diambil dari suku yang ada di Kemang. Gitu. Di antara dialogue ada dialog. Jadi bergandengan tangan, berdialog bagaimana caranya Kemang itu tetap bisa menjadi sebuah tempat yang berbudaya, bukan cuman komersial. Ya, kalau saya lihat kan sekarang lebih komersial, nggak ada lagi budayanya. Kalau dulu gang-gang, tahu nggak kenapa di Kemang itu berjalannya tuh buntu-buntu? Tahu nggak kenapa nomornya itu nggak jelas? Kenapa sih A7A, 99A? Kenapa sih? Nah itu semua dijawab dalam cerita sejarah Kemang. Kemang itu adalah sebuah kampung, tadinya tanah dijual. Lalu pemiliknya, bikin aja nomornya 99A. Nggak usah deh, nomornya ABCDE. Nah itu semua terjawab dari perjalanan Kemang itu sendiri. Nah itu kalau mau lihat perjalanan Kemang ada di Kemang RT RW. Kalau lihat Instagram ada Kemang RT RW, itu sebenarnya cerita tentang Kemang itu kenapa. Waktu itu kita bikin Kemang RT RW dalam rangka ICAT ya. ICAT 2016 gitu. Ini kan kita sama-sama membangun satu sama lain, kita ini berkomunitas satu sama lain untuk menghidupi Kemang. Tapi balik lagi kepada pemerintah sendiri, gimana caranya agar tetap mengkurasi Kemang, supaya Kemang tetap menjadi Kemang yang kampung, tapi berbeda dari yang lain. Itu aja sih dari saya. Luar biasa Ibu Angel, beri tepuk tangan untuk Ibu Angel. Saya sebagai insan unsur pemerintah ya, Pemprov DKI merasa tersentuh juga ya bahwa dalam setiap pembangunan itu pasti ada trade off. Entah itu kebudayaannya, entah lingkungannya gitu. Tapi di sisi lain aspek ekonominya meningkat. Tapi saya sangat setuju sekali bahwa Kemang itu unik. Kemang itu unik bukan hanya area komersil yang harus terus-menerus digenjot gitu ya. Tapi kita harus mempertahankan ada unsur sejarah dan culture di situ gitu. Sehingga unsur masyarakat Betawi, rumah perkampungan, warga perkampungan itu tetap bisa tampak di situ ya, tidak hilang dari Kemang gitu. Maaf ada satu lagi saya mau tambahkan. Monggo silakan. Kenapa sih izin juga harus dijaga? Kalau banyaknya high rise building di Kemang, Kemang itu jangan lupa ya itu cekungan ya. Kemang itu adalah awalnya Kemang itu rawa ya, bukan tanah yang untuk dibangun tinggi-tinggi. Kalau terlalu banyak dibangun tinggi-tinggi nanti akan terjadinya banyak masalah lingkungan, terutama banjir. Bagaimana akses atau izin dibangun di atas daerah aliran sungai dan kurangnya AMDAL yang dikelola atau disetujui. Itu saja sih. Luar biasa. Mohon ini Bapeda atau Dinas Citata ya, Dinas Perumahan tolong didengar. Karena ini memang acaranya memang
diadakan ya khusus untuk menjaring usulan-usulan gitu, rembuk warga tapi melalui sebuah diskusi yang sangat elegan dan kece banget gitu. Oke, kata panitia sudah habis waktunya. Yuk kita sama-sama main ke Kemang. Jangan lupa ICAT kapan Pak Edwin? Oktober, tanggal 9, kayaknya lama ya, sebulan. 9 Oktober sampai 9 November. Jangan lupa juga kita harus main ke Dialog Gue, foto di tangganya. Gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pembicara dan peserta. Namun saya harus sebelum mengakhiri diskusi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Agaknya tidak susah untuk membuat kesimpulan karena sudah disimpulkan dalam pertanyaan terakhir bahwa Kemang adalah daerah yang unik, yang memiliki unsur budaya dan juga potensi ekonomi yang sangat tinggi. Namun kita harus tetap menjaga agar tidak kehilangan dari unsur uniknya. Dan beberapa kata kunci yang harus tetap kita kedepankan dan kita wujudkan adalah kolaborasi dan kualitas. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Semoga sesi talks dan discussion kali ini dapat menjadi wadah inspirasi dan ide-ide cemerlang, menguatkan langkah kita dalam menyongsong visi Jakarta untuk menjadi top 20 global city. Saya Restu, mohon izin undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat sore. Sungguh sesi yang sangat membuka wawasan. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Diharapkan untuk tetap berdiri di sini karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi foto dan pemberian souvenir. Jadi tadi kita telah mendengar perspektif bagaimana wilayah Kemang bisa menjadi simbol budaya dan juga tantangan untuk terus berinovasi tanpa kehilangan akar. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber. Baik, sekarang waktunya untuk penyerahan souvenir. Sekali lagi terima kasih atas materinya luar biasa. Tepuk tangan untuk yang terakhir kalinya. Tentunya acara Jakarta Festival Future 2025 dapat terselenggarakan dengan sangat baik berkat dukungan daripada sponsor, yaitu PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya, PT Bali Tower Indo Sentra Tbk, PT Grab Teknologi Indonesia, Pamjaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, PT Transportasi Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Citra Purnama, PT VKTR Teknologi. Jakarta shines with dreams so bright.